Dalam pembelajaran fisika untuk materi kelas 12, materi listrik dinamis. Ini adalah materi bab yang pertama di kurikulum ke-13 untuk kelas 12 jurusan peminatan IPA. Baik, pada materi listrik ini kita akan lihat nanti beberapa submateri, yakni masalah kuat arus, tegangan, hukum Ohm. Dan juga nanti ada kita pelajari tentang beda potensial. Baik, pada kali yang pertama ini, sebagai pengantar materi ini, kita akan diperkenalkan bagaimana kita memahami listrik itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni listrik dinamis. Ya, titik listrik dinamis adalah listrik yang menganalisis tentang listrik yang bergerak. Di sana nanti ada arus, ada tegangan, ada hambatan. Lalu untuk listrik statis itu kita akan melihat nanti bagaimana listrik diam atau yang kita kenal nama elektrostatika. Mungkin di SMP ini sudah diajarkan di mana dikatakan di sana materi-materi yang muncul itu adalah kita akan diajari tentang bagaimana tentang hukum Coulomb, muatan dan seterusnya. Baik, ada dua jenis arus listrik, yakni yang kita kenal dengan nama arus listrik searah. Arus listrik searah adalah arus listrik yang nilai dan arahnya tetap. Biasanya itu dikenal dengan nama arus DC, direct current. Jadi sumber-sumbernya itu adalah baterai, seperti baterai jam, baterai remote, aki, lalu ada adaptor. Di sana nanti ada kutub positif dan negatifnya. Sedangkan arus listrik bolak-balik adalah nilai dan arahnya berubah-ubah. Dikenal dengan nama arus listrik AC, alternative current. Oke, sumber-sumbernya sampai saat ini yang kita pakai di rumah itu adalah sumber PLN ya. Datang dari mana itu? Boleh dapatkan dari pembangkit listrik tenaga air, boleh tenaga uap, diesel dan seterusnya. Oke, yang kita sering lihat sumber PLN, sumber arus listrik bolak-balik ini adalah sumber arus listrik namanya generator AC, yang dalam sehari-hari kita kenal dengan nama genset. Baiklah, untuk materi yang pertama pada listrik statis ini, bagian yang pertama yang kita lihat adalah kuat arus listrik. Tentu di SMP ini sudah pernah diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru SMP-nya pada mata pelajaran fisika. Sama, kuat arus di sini dilambangkan dengan I. Lalu kuat arus listrik juga bersatuan ampere. Alat ukur dari kuat arus itu adalah amperemeter. Dalam fisika, kuat arus listrik didefinisikanlah banyaknya atau jumlah muatan yang mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu. Jadi banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Itulah definisi arus. Secara matematis dapat dituliskan bahwa I sama dengan Q per T. Oke, di mana I adalah kuat arus listrik bersatuan ampere, T itu adalah waktu bersatuan sekon, dan Q adalah muatan bersatuan Coulomb. Nanti dalam pembelajaran atau dalam soal-soal kita akan melihat ada dua macam Q. Ada dibuat Q besar dan ada dibuat Q kecil. Biasanya Q besar itu dilambangkan untuk melambangkan muatan yang lebih dari satu muatan. Lalu Q kecil itu untuk melambangkan satu muatan. Muatan itu misalkan muatan proton, elektron ya. Lalu harga dari muatan proton dan elektron itu sudah diketahui. Besarnya adalah plus minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Tanda positif di sana menandakan bahwa muatan itu adalah muatan positif. Kalau dia elektron, muatannya negatif. Nanti di dalam perhitungan ini sangat jarang dimasukkan tanda muatan ini. Lalu bagaimana hubungan antara Q besar dan Q kecil itu? Nanti boleh tuliskan dengan rumus Q besar sama dengan N dikali Q. Dengan N adalah banyak muatan. Bisa juga nanti kadang juga dituliskan bahwa Q kecil itu diganti dengan elektron. Ya, bahwa di sana dikatakan bahwa Q sama dengan N dikali E. Jadi hubungan ini nanti bisa kita lihat lewat soal-soal yang akan kita bahas nanti. Tapi kita perlu ingat bahwa satu elektron atau satu proton harganya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Baik, untuk memahami tentang bagaimana
proses terjadinya arus listrik itu, mari kita lihat contoh yang pertama ini. Di soal ini tuliskan pada suatu kawat konduktor dialiri muatan 30 mikrokolom, mikrokolom setiap menit, maka besar arus yang mengalir adalah. Dari soal ini diketahui bahwa muatan yang mengalir adalah 30 mikrokolom. Maka mikro ini akan kita konversi dulu ke dalam, kita ubah ke dalam kolom. Mikro ke kolom itu minus 6, berarti 30 kali 10 pangkat minus 6. Di sana ada 1 menit, maka 1 menit itu setara dengan 60 sekon. Karena nanti kita buat satuannya adalah dalam satuan sekon untuk waktu. Baik, maka I tadi rumusnya adalah Q, muatan per waktu. Berapa muatannya? Ini muatannya 30 kali 10 pangkat minus 6 per 60. Berarti 30 per 60 ini 10 pangkat minus 6. 30 per 60 setengah. Oke, ini minus 6 nya tetap 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Atau penulisan lain bisa ditulis dalam bentuk lain, 5 kali 10 pangkat minus 7 ampere. Baik, selain daripada kasus seperti itu, untuk berikutnya kita akan melihat bagaimana kalau misalkan ada persamaan, dikasih tahu persamaan muatannya. Bagaimana untuk mencari besar arusnya. Ini artinya bagaimana kita menentukan kode arus ketika terjadi perubahan waktu. Baik, untuk mengalami perubahan waktu maka I sama dengan turunan dari persamaan muatan terhadap waktu. Kalau dia mengalami selang waktu, artinya di sana ada 2 waktunya antara T1 sampai T2, maka dapat diubah menjadi I sama dengan delta Q per delta T sama dengan Q2 kurang Q1 per T2 dikurang T1. Oke, untuk contoh bisa kita lihat nanti ke aplikasi contoh nomor 2. Pada suatu persamaan muatan diberitahu bahwa nilai 2Q sama dengan 2T kuadrat ditambah dengan 3T. Maka ditanyakan kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 2 sekon. Lalu yang kedua, kuat arus yang mengalir pada selang T1 sama 1 sekon sampai dengan T2 sama dengan 2 sekon. Baik, maka ketika kita melihat untuk pertanyaan bagian A, di sana yang ditanyakan adalah arus sesaat ketika, arus sesaat. Maka dq per dt sama dengan d buka kurung, maka turunannya inilah. Maka untuk menurunkannya adalah 2 dikali 2, T2 dikurang 1 ditambah 3, 1 dikurang 1 pangkatnya maka 4T ditambah 3. Berarti 4T ditambah 3 itulah persamaan I-nya. Maka berapakah I-nya pada saat T sama dengan 2 sekon? Maka disubstitusilah nilai T tadi sama dengan 2 sekon ke persamaan itu. 2 dikali 2 ditambah 3. 4 dikali 2 tambah 3 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11 ampere. Itulah untuk menjawab pertanyaan bagian A. Lalu untuk bagian B kita akan lihat kembali bahwa persamaan itu sudah ada. T1 sama dengan 1 sekon. Disubstitusilah ke persamaan Q tadi. Berarti Q1 jadi 2 dikali 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Berarti dapatlah 5 kolom. Lalu T2 sama dengan 2 sekon. Lalu Q2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 sama dengan 14 kolom. Baru kita masukkanlah, karena ada selang waktu, perubahan waktu, maka I sama dengan delta Q per delta T sama dengan Q2 kurang Q1 per T2 dikurang T1. 14 dikurang 5 per 2 dikurang 1 sama dengan 9 ampere. Ada 2 perbedaan. Kalau yang pertama tadi dia sesaat, diturunkan dulu baru dimasukkan T-nya. Kalau ini untuk yang kedua, substitusi dulu T-nya supaya dapat dia Q1 dan Q2-nya untuk perubahan atau pakai selang waktu. Itulah untuk contoh yang kedua. Baik, bagaimana misalkan kalau misalkan 2 buah kawat yang mempunyai penampang berbeda, apakah nanti di sana besar daripada rapat arus itu akan semakin besar atau semakin kecil? Mari kita lihat persamaan ini. Bahwa untuk arus yang mengalir pada luasan tertentu maka akan dikenal dengan nama rapat arus. Di mana besar rapat arus dapat dicari dengan J sama dengan J I per A. I kuat arus, A adalah luas penampang konduktor, J adalah rapat arus. Maka bisa kita simpulkan berarti kalau semakin luas dia, maka rapat arusnya semakin kecil. Jadi semakin kecillah rapat arus. Maka
Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, sebuah kawat konduktor dengan luas penampang 2 cm kuadrat, jika kuat arus yang mengalir adalah 5 mA, maka rapat arus yang mengalir pada kawat konduktor adalah. Maka dari soal ini diketahui bahwa 2 cm kuadrat itu adalah luas. Kita ubahlah ke dalam meter kuadrat, didapatlah 2 kali 10⁻⁴. Lalu untuk yang kedua, I-nya sama dengan 5 mA, diubahlah ke dalam ampere. Minus 3 ampere ya, 5 kali 10⁻⁻3 ampere. Maka untuk mencari besar J katanya, rapat arusnya, I per A berarti 5 kali 10⁻⁻3 per 2 kali 10⁻⁴. 5 per 2, 2,5. 10⁻⁻3 per 10⁻⁴ sama dengan 10. Oke, dapatlah 25 ampere per meter kuadrat. Itu dia kalau kita mencari rapat arus. Lalu bagaimana nanti ketika kita menemukan permasalahan yang melibatkan nilai daripada ada kecepatannya, lalu ada muatannya, dan ada luasnya. Jadi untuk menentukan kuat arus pada pembawa muatan elektron, dirumuskan dengan I sama dengan V dikali E dikali N dikali A. V adalah laju aliran elektron, E adalah muatan elektron. Muatan elektron tadi sudah kita singgung di atas tadi, bahwa elektron itu besarnya adalah 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Dan N itu adalah banyak muatan, dan A itu sendiri adalah luas penampang konduktor. Maka sebagai contoh, pada suatu kawat pengantar konduktor, dia berpenampang 5 mm kuadrat. Berarti 5 mm kuadrat lah A-nya. A sama dengan 5 kali 10⁻⁶. Setelah kita ubah dari milimeter menjadi meter kuadrat. N-nya 4, V-nya 400 meter per sekon. E sama dengan, ya, besar muatan 1,6 kali 10⁻⁹. Yang ditanyakan adalah I atau kuat arus. Setelah kita dapatkan apa yang diketahui, tinggal kita masukkan saja ini ke rumus. Tadi V-nya tadi 400, lalu E-nya 1,6 kali 10⁻⁹, lalu N-nya atau jumlah muatannya 4, dan luasnya adalah 5 kali 10⁻⁶. Maka ini 400-nya, nolnya 2 10⁻², kita kalikan kemari, tinggal minus 17. Minus 17 tambah minus 6 sama dengan minus 23. 4 dikali 1,6 dikali 4 dikali 5 dapatlah 128. Diubah dalam penulisan notasi ilmiah berarti 1,28 ini kali 100 ya. Maka tinggallah ini 10⁻⁻21 dalam satuan ampere.